Salam Sekapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 semester 2, hari ini kita akan membahas tentang menghormati kedua orang tua dan menghormati guru. Menghormati kedua orang tua hukumnya wajib bagi kita, karena kedua orang tua yang telah melahirkan kita, membesarkan hingga mendidik hingga kita menjadi sukses. Begitupun juga dengan guru. Gurulah yang memberikan ilmu sehingga kita mengetahui tentang beberapa hal yang ada di dunia ini. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Sekapsa, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang menghormati kedua orang tua dan guru-guru kita. Yang pertama kita akan membahas tentang kompetensi dasar. Yang pertama kita harus memahami tentang esensi berbakti kepada kedua orang tua dan guru-guru kita. Yang kedua adalah menghayati keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap hormat, berbakti, dan patuh kepada kedua orang tua dan guru kita. Yang keempat adalah memiliki adab atau tata krama kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita sesuai dengan tempat dan kondisinya masing-masing. Menghormati orang tua. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya. Karena restu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena restu dari kedua orang tua. Orang tua dilihat dari dua dimensi. Yang pertama, secara biologis, yang artinya adalah menyebabkan lahir. Yang kedua adalah non-biologis, yang memiliki arti siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika seseorang, pengetahuan, dan pengalaman hidup seseorang. Maka itu disebut dengan orang tua. Dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul adzim. Artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau perkataan yang buruk kepada keduanya. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-23. Siapa yang paling berhak ditaati di dunia ini? Dijelaskan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a Rasulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati? Qala ummuka, qala sumaman, qala summa ummuka, qala sumaman, qala summa ummuka, qala sumaman, qala summa abuka, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan baik di dunia ini? Tanya pria tersebut. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Tanya pria tersebut.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab yang ketiga kalinya adalah ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab abuka atau ayahmu. Jadi jelas dari hadis ini bahwa bahwasanya yang patut kita taati di dunia ini yang pertama adalah ibu dulu, bapak atau kedua orang tua kita, dan yang selanjutnya adalah guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, menuntun kita dari perbuatan yang tercela menuju perbuatan yang baik, mengajarkan kita memilah perbuatan baik dan perbuatan yang kurang baik. Yang ketiga adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun kita kepada jalan-jalan kebaikan. Batasan berbakti. Dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat ke-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya adalah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia ini. Sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran ini bahwasanya kita wajib mentaati kedua orang tua kita selagi orang tua kita memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Tapi ketika kedua orang tua kita memerintahkan hal yang buruk, maka kita wajib menolaknya dengan perkataan yang lembut dan halus tanpa menyakiti. Selanjutnya adalah cara berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari kedua orang tua. Merawatnya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Selanjutnya adalah merendahkan diri, penuh kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua kita setelah meninggal atau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak orang yang ditinggalkannya, seperti hutang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Yang kedua adalah menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman-teman dekatnya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Yang selanjutnya adalah melanjutkan cita-cita luhur yang dirintis atau menepati janji kedua bapak ibunya. Keempat adalah mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah beramal soleh. Yang kelima adalah beramal soleh yang diniatkan untuk mereka, seperti berkurban, infak, dan bersedekah serta haji dan umroh. Hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang pertama adalah apabila orang tua kita bahagia atas apa yang kita berbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bahagia dan akan ridho terhadap kita. Maksudnya di sini ketika Allah sudah ridho kepada kita, maka jalan-jalan kita mencapai kesuksesan akan dibukakan lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi.
Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut yang sudah saya jelaskan di saat sebelumnya. Berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi apapun pangkat seseorang atau kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada gurunya yang telah mengajarkannya pendidikan di masa lalu. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat ke-28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi waddawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul adzim. Artinya adalah, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak, bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Al-Quran surat Al-Fatir ayat ke-28. Guru adalah pewaris para nabi. Karena melalui guru, wahyu dan ilmu disampaikan, karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya, maka dialah yang dinamakan besar di kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting, maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Selanjutnya adalah keuntungan menghormati guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ilmu yang diperoleh dari guru kita akan menjadi manfaat bagi orang lain. Akan selalu didoakan oleh guru-guru kita. Cara berbakti kepada guru-guru kita. Yang pertama adalah menghormati dan memuliakannya, serta mengikuti nasihatnya. Selanjutnya adalah mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Tidak melawan, membantah, menipu, dan membuka rahasia guru. Memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati gurunya, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun guru tersebut sudah wafat. Sekarang kita akan masuk ke tugas BAI kelas 11. Yang pertama adalah bagaimana cara menghormati dan memuliakan kedua orang tua baik yang belum meninggal maupun yang sudah meninggal. Yang kedua adalah jelaskan menurut pendapatmu cara memuliakan dan menghormati gurumu. Sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai menghormati kedua orang tua dan guru. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like, komen,
untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.